hari ini tadi pas pagi jam 9 sampai jam 12 saya habis sidang penipuan dan penggelapan, dan akhirnya pas jam 1 dipanggil sama. Masih semangat teman-teman? Alhamdulillah, saya juga kuliah di Uninus mendapatkan beasiswa, yaitu Mawapres Mahasiswa Berprestasi. Jadi jika hari tadi pengen kuliah di Uninus dan masuk fakultas hukum, maka saya bisa menghandle dan bagaimana caranya mendapatkan beasiswa biar kuliah Anda bisa gratis di sana. Tapi saya percaya dengan di SMA Negeri 1 Cilenyi ini orangnya kompak, jenius, smart people, dan satu lagi soleh dan soleha. Nanti pas di pemanggilan tanya jawab. Jadi siapapun yang bisa menjawab dan yang bertanya maka akan mendapatkan door prize yang luar biasa di sini. Kebetulan saya juga kemarin dari SMA Negeri 1 Cilenyi ini ada yang bermain ke rumah saya, yaitu namanya Rama itu. Pernah bermain ke rumah saya. Tepuk tangan buat Rama. Saya sudah tahu keahlian atau skill, saya tahu dia jago bahasa Inggrisnya, jago juga bahasa Inggrisnya, jago juga actingnya. Nah, makanya langsung aja ke materi. Tolong fokus dalam materi ini. Tolong fokus. Inkonsistensi, jadi masih terombang-ambing. Ingin kemana nanti saya setelah beres sekolah ini? Makanya banyak kenakalan remaja di usia 13 sampai 18 tahun ini. Contohnya kayak yang digambar ini. Batasan tentang remaja. Perkembangan usia anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama untuk seorang anak, seorang yang berusia di bawah 13 tahun. Sedangkan remaja ini seorang yang berusia 13 sampai 15 tahun. Untuk remaja penuh, seorang yang berusia 15 sampai 18 tahun. Sedangkan yang keempat, dewasa muda, seorang yang berusia 19 tahun sampai 21 tahun. Sedangkan yang terakhir, dewasa seorang berusia di atas 21 tahun. Coba kalian yang mana? Pasti kalian yang remaja ini 13 sampai 15 tahun. Berarti di sini ada 2 versi, yaitu adalah remaja dini dan remaja penuh di sini. Untuk penyebab kenakalan remaja sendiri adalah ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah pertama, terbentuknya krisis identitas. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Jadi, padahal dalam diri Anda itu sudah ada rasa ingin konsistensi, tetapi jika konsistensinya seperti ini, itu bagus buat diskusi, berdebat sama teman untuk yang lebih baik, atau belajar sama guru-guru, seri-seri sama teman-teman tentang education. Tetapi kalaupun yang kedua sendiri, kontrol diri yang lemah, remaja tidak bisa membedakan tingkah laku yang dapat diterima, yang tidak dapat diterima. Jadi gini, jika seusia kalian belum bisa menerima mana yang harus diterima oleh kalian dan mana yang harus diterima oleh kalian, jadi gitu. Jadi jika ada teman-teman yang bandel 1 lawan 5 contohnya, 1 tidak perokok, 5 perokok, otomatis kalian akan terbawa untuk perokok tersebut. Jelas? Makanya akhirnya kalaupun teman-teman kalian adalah balap liar, nah contohnya di sini balap liar, terbawa juga untuk akhirnya balap liar juga. Tetapi kalau teman-teman kalian semuanya ingin mengejar prestasi kalian, get your future, maka otomatis dengan caranya adalah berdiskusi, sharing, belajar, membaca buku, otomatis kalian akan lebih baik.
Untuk masuk faktor eksternalnya, yang pertama adalah keluarga. Keluarga, jika faktor lingkungan sangat berpengaruh. Jika lingkungan Anda adalah santri, maka otomatis kalian 60% sampai 70% sudah terpengaruh untuk mengaji. Soal karena ada motivasi sama teman-teman atau lingkungannya di situ. Tidak kalian, tapi kesininya akhirnya terpengaruh atau kecanduan akhirnya. Untuk yang keempat selanjutnya, beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kenakalan remaja. Yang pertama adalah reaksi frustrasi diri. Jadi jika kalian pusing karena keluarga kalian sering bertengkar, akhirnya broken home, akhirnya frustrasi, otomatis akan terpengaruh ke kenakalan remaja, bisa balap liar, bisa narkotika, minuman. Akhirnya lanjut ke situ. Yang kedua adalah kurangnya kasih sayang orang tua dan keluarga. Kurangnya kasih sayang orang tua, keluarga, orang tua yang kurang pengawasan dari anak yang kurang pengawasan dari orang tuanya, sehingga dia sudah ada yang ngurus siapa, babysitter lagi. Padahal dia orang tuanya kasih sayang orang tua beda dengan kasih sayang babysitter. Benar, babysitter hanya digaji, bukan anak sendiri. Akhirnya kalau menangis nggak ada orang tuanya, jadi abaikan, biarin saja. Anak siapa ini? Benar? Dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Sekarang kalian, saya jamin 99% di sini pasti punya HP. 99% pasti punya HP, tetapi kebanyakan kenapa anak remaja berusia 13 sampai 18 tahun di sini itu kebanyakan ini ya, tapi sini saya pertidakan. Akhirnya menonton video-video yang dilarang, membuka gambar-gambar yang dilarang. Itu dampak dari teknologi modern. Jangan sampai, tetapi bagaimana caranya menggunakan teknologi modern tersebut dengan membuka website yang berita-berita contoh saya kalau hukum sering membuka sidang Jessica, gimana kasusnya ke depannya. Ada lagi yang kasusnya Yuyun, kalau hukum ya, yang diperkosa. Motif yang dasar-dasar agama yang kurang di sini, dasar-dasar agama yang kurang. Diajarin sama orang tuanya untuk mengaji setiap sore. Jangankan setiap hari lah, mungkin seminggu 4 kali untuk mengaji. Dengan dibimbing dengan artian-artiannya, cita-citanya tentang Nabi, perjuangannya. Di situ kalian pasti akan lebih baik daripada yang lainnya. Untuk yang keenam, tidak adanya media bakat hobi. Di sini ada nggak media bakat hobi? Ada. Kan saya lihat banyak. Ada basketball, apalagi terus volleyball. Bagus. Harusnya fokuskan diri Anda ke hobi kalian. Jika basket, fokuskan ke basket. Jika volleyball, fokuskan ke volleyball. Tapi memang satu bisa kalaupun lebih dari satu itu lebih baik, tapi kalian bisa membagi waktu nggak? Belum tentu, karena kecapean, kasihan, belum juga ngerjain tugas PR, belum juga ngerjain tugas di rumah, beres-beres kamar, ya enggak? Masalah yang dipendam. Jika kalian punya masalah, bisa curhat sama temannya, tapi temannya nggak bisa dipercaya sama kalian. Jangan sampai ada curhat sama temennya, terus teman laginya bilang lagi ke yang lain, wah tahu semua anak satu desa. Jangan sampai kayak gitu, ya enggak? Tapi yang bisa dipercaya oleh kalian. Saya punya masalah ini loh. Terus temennya menjawab, kamu harus gini, itu lebih baik, benar? Dan akhirnya dia pun kalau punya masalah curhat lagi kita ngasih lagi masukan lagi ke dianya. Itu saling membantu sama teman. Namanya sahabat. Untuk jenis-jenis kenakalan remaja sendiri di sini, yang pertama membolos sekolah. Siapa yang pernah membolos sekolah di sini? Siapa yang pernah membolos sekolah di sini? Alhamdulillah. Karena saya percaya di sini tidak ada yang pernah bolos sekolah. Karena pas saya masuk ke sini, kekompakan kalian sangat luar biasa. Pas waktu ada chicken dance tadi, sangat luar biasa. Itu buat apa sekalian bolos sekolah gitu kan, orang tua membayar SPP sedangkan kalian langsung pulang
Ruginya di mana gitu kan? Anda sudah mendapatkan ilmu, sudah membayar sama-sama sama yang lain. Saya sama yang lain, teman saya semesteran bayar sama, tetapi kenapa saya berbeda? Ya karena saya mempunyai bakat gitu kan. Have the talent gitu kan. Jadi gitu kan. Jadi apa namanya? SMP mungkin saya kalau di perkuliahan itu namanya semester. Jadi saya per semester itu 3.500.000 per semester. Yang lain bayar 3.500.000 belum puasnya. Tetapi saya bagaimana caranya bisa meminimalisir apa namanya tekanan dari orang tuanya? Bagaimana caranya bisa membahagiakan orang tua dengan cara seperti ini, bahwa saya punya bakat, buktikan pada orang tua, pada lingkungan kalian, buktikan bahwa kalian bisa untuk lebih baik daripada yang lainnya. Ini motivasi buat kalian, karena kalian masih usia remaja, kalian masih panjang di sini perjuangannya. Untuk nanti kelas 1, kelas 10 masih panjang untuk memilih bagaimana caranya mengambil jurusan perkuliahan yang lebih baik buat Anda. Bisa mengambil fakultas hukum untuk menjadi advokat, hakim, jaksa, atau bisa juga mengambil jurusan bahasa Arab untuk menjadi guru, atau yang lainnya, atau ekonomi menjadi businesswoman, bisa ekonomi. Untuk yang ketiga, perilaku seksual pranikah. Di sini ada ya, apa namanya, data statistiknya berapa anak SMP dan SMU itu tidak berizin lagi. Ada di sini. Banyak orang-orang yang melakukan kayak gituan, dia belum menikah. Banyak orang kayak gituan, dia belum menikah. Akhirnya, kalaupun dia hamil, masa depan dia akan cerah tidak? Tidak cerah lagi, yaitu malah bakal makin suram. Gitu kan? Tolong fokus, jangan sampai ada melakukan pacaran sama teman, boleh pacaran, tapi buat membangkitkan motivasi buat kaliannya. Jangan sampai menghancurkan masa depan Anda. Betul? Jangan sampai boleh pacaran, tapi yang saling buat sharing-sharing. Kalaupun punya PR, saling berdiskusi. Kalau ada masalah, silahkan sharing lagi, gitu kan? Jangan sampai punya pacar malah pas sharing, maksudnya masalah Anda gitu, jangan kayak gitu. Nah, untuk yang keempat, perkelahian antar pelajar. Biasanya anak SMP dan SMA dulu, waktu zaman saya masih SMP dan SMA, itu bergeng-gengan, tim-timan dulu, nggak tahu sekarang namanya. Jadi jika dia dihajar, waduh, saya nggak terima teman saya dihajar lagi, koyok aja yuk, gitu dia. Tapi jangan sampai kayak gitu. Dia dihajar sama temennya, walaupun dia dihajar, dia pasti mengakunya, saya dihajar, gini. Saya pokoknya sangat diintimidasi. Padahal belum tentu, mungkin saja dianya mengambil uang, mungkin saja dianya mengambil apa, sehingga dia mempunyai masalah, sehingga temannya bisa sampai melakukan kayak gitu, benar? Tawuran dan perkelahian di sini banyak. Apa namanya, anak SMA, SMP, tawuran sama-sama SMA dalam SMP, bisa SMP dengan SMP, SMA dengan SMA, banyak yang masih kayak gitu. Tapi di Bandung sudah minim. Kebanyakan di daerah luar Jawa masih banyak. Cuma juga kayak Jakarta juga masih banyak di Jakarta, walaupun dia adalah ibu kota. Tetapi di luar Jawa masih banyak tawuran antar pelajar. Saya tanya, kalian sekolah dididik bukan? Dididik kan? Aslinya apa didiknya untuk menyerang sekolah yang lainnya? Tidak. Tetapi menyerangnya bukan seperti itu. Bagaimana caranya peringkat sekolah Anda lebih baik daripada peringkat sekolah yang lainnya? Bangkitkan sekolah kalian jadi yang lebih baik, bahwa ini terakreditasi A sekolah ini, yang lain B. Itu harus, walaupun kita coba cek dia A, bagaimana caranya bisa menyaingi dia menjadi sama-sama A. Jangan sampai dengan otot, tetapi dengan intelijensi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah membolos sekolah lagi, sudah. Yang yang ketujuh adalah mencuri. Jangan sampai kalian masih muda gini, sehingga kalian menginginkan benda-benda yang luar biasa, benda-benda yang diinginkan oleh pacar, sehingga kalian mencuri buat pacarnya sendiri. Masih banyak tingkah laku yang kayak gitu. Pacar kalian, saya minta HP, sehingga
Bagaimana caranya bisa membahagiakan pacarnya itu dengan mencuri? Jangan sampai seperti itu. Tes. Ini lebih baik. Oke, ininya apa namanya? Kita fokuskan. Nanti ada door prize yang sangat luar biasa di sini. Benar, luar biasa banget. Makanya jika kalian bisa menjawab pertanyaan dari saya dan ada yang bertanya ke saya, maka akan dikasih hadiah yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir penyalahgunaan narkotika. Jika kalian usia segini sudah menggunakan narkotika, gimana mau ke depannya nanti? Benar? Banyak kemarin ada kasus Freddy Budiman yang dia langsung dihukum mati. Kenapa narkotika itu dihukumnya sampai mati? Tegas banget di pemerintah ini hukumannya. Karena negara asing sendiri itu bagaimana caranya menghancurkan negara Indonesia itu dengan penyebaran obat-obatan seperti ini, biar dia merusak mentalnya, biar dia hancur budayanya, agamanya hancur gitu kan dengan narkotika seperti ini. Sehingga kalau dia menggunakan kecanduan penyalahgunaan narkotika, dia pemikirannya tidak konsisten, stres gitu kan ya, tidak sadarkan diri. Jadi bagaimana negara asing bisa menghancurkan negara Indonesia itu tanpa harus bertempur, tetapi bagaimana saja menghancurkan Indonesia itu dengan penyebaran narkotika ini. Kalaupun sudah tersebar, maka akan mudah negara asing untuk menguasai seluruh kekayaan Indonesia di sini. Jangan sampai kalian susahnya sendiri. Kenapa sangat tegas sampai hukuman mati? Satu hari itu bisa sampai 51 orang meninggal dunia karena narkotika. Bayangkan, satu hari bisa 51 orang meninggal karena narkotika. Sumber coba kalau rasanya segini, wah bahaya, dia bisa semua nantinya. Untuk pengguna narkoba sendiri, tahun 2004 itu hanya 3 juta lebih penggunanya. Hanya ini kan karena soalnya 2015 lebih tinggi tuh. Si baterai nambah. Lu mana? 3 juta lebih. Tahun 2009 naik lagi 2 juta ke 3 juta setengah. Tahun 2011 naik lagi 4 juta lebih. Tahun 2013 naik lagi 4 juta lebih lagi, 4 juta setengah. Tahun 2015 sampai 5 juta. Gimana kalau tahun sekarang mungkin sudah sampai 6 juta. Tahun 2015 sampai segini, wah, kena semua nanti. Enggak. Itu adalah politik dari negara asing. Bagaimana caranya menghancurkan negara ini itu dengan narkotika. Bukan harus bertempur, bukan harus perang pakai rudal, pakai nuklir, tapi dengan narkotika. Gitu kan. Untuk dampak hukumnya, kenakalan remaja itu yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, pasal 127. Kenapa saya pakai pasal? Sorry, karena kami adalah anak hukum, jadi harus menggunakan pasal. Ya. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa ayat 1-nya, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini pengguna ya. Untuk huruf B-nya, narkotika golongan 2 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Untuk narkotika golongan 3 bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Jika ada yang bertanya, golongan-golongannya apa saja tuh? Jika golongan 1, golongan 2, golongan 3, apa sih yang mana sih? Nanti jelasin. Ini ya, jika itu yang pemakai, jika kalian menjadi pengedar, jika kalian hanya mempunyai, gimana sanksinya? Beda lagi. Jika kalian hanya mempunyai sabu-sabu ganja, beratnya melebihi 5 gram, hanya mempunyai tidak memakai. Beratnya melebihi 5 gram, itu sanksinya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, hanya mempunyai. Makanya banyak orang-orang yang menjebak temannya sendiri. Pas lagi ada razia, tundukkan, gitu kan. Tundukkan. Yang plus siapa? Temannya sendiri. Ini pas tes urin negatif.
minimal 4 tahun, sedangkan saksi sendiri tidak boleh di bawah minimal, harus di atas minimalnya atau minimalnya. Minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Jika kalian usianya sekarang 15 tahun ditambah 12 tahun berarti berapa? 27 tahun, wah hancur nanti masa depannya pasti penjara terus. Beda lagi karakternya nanti, bener nggak? Sedangkan untuk pengedarnya sendiri, pengedarnya itu hukumannya sampai dengan hukuman mati. Jika melebihi 5 batang pohon, 5 sampai 1 kilogram. Pasal 114, Undang-Undang 35 tahun 2009 di sini. Kemarin masih yang 2005. Kenapa dihukum mati? Sudah di penjara, ngedarin lagi penjaranya. Hebatnya. Ya ini mah harus dimusnahkan, benar nggak? Tetapi kenapa dia bisa mengedarkan di penjara? Bukan karena dianya, tetapi karena oknum yang di dalamnya juga. Benar? Tidak mungkin dalam penjara menyebarkan sampai ke Malaysia, Vietnam, ke luar negeri kemana-mana. Kan itu nggak bisa, masa dia terbang? Tidak mungkin. Tetapi karena faktor dari di penjaranya ada bantuan, ini sebarin ini, saya kasih uang 1M, 2M, 3M. Gitu akhirnya mau, masih sedikit perilakunya kurang baik, masih sedikit bobrok, gitu kan ya. Ini sanksinya ke pasien tuh, di penjara tuh masih muda. Pasien kan, masa depannya lihat dong. Di penjara makan cuma berapa kali, tidurnya di lantai, dingin. Bener nggak? Kalian masih enak tidur di kasur yang hangat. Mau makan sudah disiapin sama ibu. Mau sekolah sudah disiapin. Cucian sudah bersih semua. Ya dia baju terus nantinya. Gatel nggak? Gatel. Untuk dampak hukum kenakalan remaja, untuk menggugurkan kandungan, pasal 346 KUHP menyatakan bahwa wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun. Ayat 1, barang siapa dengan sengaja, ini yang ayat 2-nya. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dalam izin wanita itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 4 bulan. Jadi gini, jika kalian menjadi dokter, terus saya pengen menggugurkan kandungan saya, kalian pun hukumnya 4 tahun. Sebagai dokternya, sayanya, restuinya, tolong kandungan saya digugurin aja, ini saksi buat sayanya 4 tahun, 6 bulan, gitu. Lebih berat mana? Berat saya, sudah sakit, dihukum lagi, meninggal lagi anaknya. Gara-gara siapa? Biasanya mah gara-gara pacaran sama temennya, saling suka, saling percaya. Pas sudah saling percaya, hamil ditinggalin, udah ganti yang baru, yang lebih wow lagi. Wow. Oke, lanjut lagi. Ayat 2, jika perbuatan itu berakibat pada itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Kenapa di sini yang matinya tidak dihukum? Ya ada orang yang sudah akhirnya yang dihukum, itu akhirnya yang menggugurkannya, dokternya, bidannya, atau kalau di Jawa itu ada namanya dukun beranak. Tuh kasihan tuh, lihat ini anak tidak bersalah, sedangkan yang di sini akibat dia menggugurkan kandungannya. Dia pun capek, sakit, dihukum lagi. Aduh, kesiksa banget ini mah. Itu dampak hukum kenakalan remaja. Tawuran. Pasal 358 KUHP menyatakan, kita undang-undang hukum pidana ya. KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggung jawab tanggungannya Indonesia Raya kan penutupannya yang istimewa dilakukan di pidana ayat 1 dengan pidana penjara selama Indonesia Raya di situ. 8 bulan. Indonesia Raya masuk. Jika penyerangannya atau perkelahian itu hanya berakibat pada orang luka berat. Tapi ayat 2 dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan itu berakibat pada orang yang mati. Kalian biasanya kalau masalah perkelahian seperti ini ada provokatornya, benar?
Teman saya Terlalu yang luas. dipukulin, ayo serang bareng-bareng. Oke siap, ayo siap. Terang aja akhirnya. Meninggal Dia katanya, sendirian lagi. meninggal dunia. Ini sanksinya 4 Dia tahun. sendirian itu mah. Kayaknya menggambarkan 4 Iya. tahun. saya. Kalian Tapi sendiri nggak ada yang dukung. hanya terprovokasi, masa depan kalian juga akan hancur. Orang tua kalian akan bersedih, menyesal mendidik kalian. Benar? Larang Betul. Tips untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Di sini tipsnya ya. Tipsnya adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Orang tua harus selalu memberikan Mas dan Vicky, Mas menunjukkan Vicky. perhatian dan kasih sayangnya kepada anaknya. Jadilah tempat curhat yang nyaman sehingga masalah anaknya segera dapat terselesaikan. Jika kalian mempunyai masalah yang sangat luar biasa yang tidak bisa diselesaikan oleh Takut diri nggak bisa kalian, curhatlah sama ibu, sama ayah, curhat dengan baik, dan keluarga juga harus menerima curhatan dari anaknya. Jangan sampai urus saja urusanmu, jangan kayak gitu. Saling membantu orang tuanya kan harus kayak gitu. Jadi jika kalian mempunyai masalah jangan dipendam, silakan sharing-sharing gitu kan. Bagusin tadi. Biasanya kalau sama ibu dan ayah pasti dipercaya sama kalian, benar? Betul. Yang kedua adalah perlunya ditanamkan dasar agama yang kuat pada anak-anak sejak dini. Dari SD, mungkin sebelum SD TK mungkinnya harus berpikir dengan benar-benar. Ini mah sudah berpikir ke depan. Jika kalian mempunyai anak, contohnya, Ini bantu contoh, gitu. sudah mempunyai anak, tolong didik dengan Ya, baik-baik. Bagaimana caranya? Ini mah Gaya sudah mana? depannya Bebas. bagaimana caranya anak itu bisa lebih baik daripada kita. Kok itu Tapi bagaimana juga ibu kita itu bisa lebih dari tanggung. kita itu bisa lebih baik daripada keluarga kita. Wah, Walaupun dia impor. ustazah, ustaz, Penginapan. harus lebih baik. Bagaimana caranya itu? Harus lebih baik. Semua lain-lainnya. Dengan caranya adalah Penginapan. dasar agama yang kuat, sholat 5 waktu, mengaji, saling bersedekah, sering bersedekah sama teman jika ada yang membutuhkan, gitu kan. Oke, pengamen memang dilarang, dia tetapi kalau kita niatnya baik pasti bakal dibalas sama. Siapa? Di sini Islam semua ya. Punya, semuanya juga punya Tuhan. Oh enggak, sama Tuhan yang Maha Esa. Betul. Tuhan. Kalau dibalas berkali-kali lipat, jika Anda hanya membuang 5.000 cis bersedekah, dikasihnya 5 miliar cis, mau enggak? Keren tuh, 5 miliar. belum di like. Dan yang ketiga adalah pengawasan orang tua yang intensif terhadap anak, termasuk di sini media komunikasi seperti televisi, radio, handphone dan lain-lain. Orang tua harus Itu yang selalu harus mengawasi wajib. anaknya penggunaan handphone, terus komputer, laptop harus benar-benar diawasi sama orang tuanya. Jangan sampai di dalam laptop ini ada sesuatu yang tidak diinginkan, dan perkelahian antar pelajar nontonnya. Ini terpengaruh. Dan yang keempat adalah perlunya materi pelajaran bimbingan konseling di sekolah. Sebagai orang tua sebisa mungkin dukunglah hobi bakat anak-anaknya yang bernilai positif. Tuh, Jika ada dana, jangan ragu-ragu penyambutannya kayak gini. memfasilitasi hobi mereka Masa hukumnya agar tadi anak-anak ditinggalin mereka semua. dapat terhindar dari kegiatan-kegiatan yang Punya nggak negatif. ada, yang lainnya gitu. Jadi masalah jika Nggak ada nyambung. kita membuang uang Ya, banyak, cuma tetapi buat anaknya yang dekan yang lebih dukung. baik, lebih sukses, pasti itu sama dengan menabung. Itu sama Ada. dengan aset Cuman nggak tentunya. didukung, nggak didukung Kita sama membuang mungkin dari Jadi nggak ada kecil finansial. sampai dewasa, Ada. sampai Ada. sampai dewasa, Itu. terus anaknya bisa jadi Dekannya janji jam 9, jadi datangnya setengah 2. gubernur. Setengah Itu 2 pun itu masih bakalan ngopi. uang itu bakal kembali. Tahu. Tetapi orang tua tidak menginginkan Soalnya uangnya. ketua BEM. Benar Bang nggak? Topan. Orang tua tidak menginginkan jadi uangnya. kayak gitu. Tapi bagaimana caranya anak saya atau anak orang tua itu bisa senang, bisa bahagia, jangan sampai seperti orang tuanya yang sekarang. Contohnya kalau yang orang tuanya menderita, sering-sering nonton film motivasi, itu buat kalian juga nanti buat masa Like depannya. Jangan sampai nonton film perang-perangan. Nah juga karena otak kita akan terpengaruh sama yang dilihatkan oleh mata kita. Jika kalian menonton film yang peperangan, pertempuran, tawuran, sampai Kepala meninggal aku kayak dunia, bisitong. Anda pun akan terpengaruh. Tapi jika kalian nonton apa namanya motivasi orang-orang yang tidak mampu, Dan tidur. Salah ya, posisi. Itu sih itu ya. itu Anak-anak udah pada ngantuk. udah ya. Hmm. Nah, situ. Kalau orang tuanya kayak gini bagus. Ah, situ bahasa mana? Tapi di sini juga saling mengaji, belajar mengaji terus, gitu kan.
usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Menguatkan sikap mental kalian harus kuat. Jika kalian berdiri di sini, saya aja bisa, kalian juga pasti bisa berdiri di sini. Bener nggak? Jika gubernur saja, jika AHR saja bisa jadi gubernur, saya juga harus bisa jadi gubernur. Jika Jokowi juga bisa, saya juga harus jadi presiden. Gak akan gue pilih. Harus itu, dia tuh harus jadikan motivasi buat kita. Turunkan Jangan lihat hari. yang di bawahnya tukang beca, dia jadi tukang beca, saya harus jadi tukang beca. Jangan kayak gitu. Bener nggak? Tapi kalaupun dia jadi gubernur, jadikanlah orang itu menjadi motivasi buat kita. Kalau Dino ya, Dino boleh memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, beri pengertian dan etiket atau etika. Agama menyuruh kita tidak akan berbuat negatif, tapi agama akan selalu berbuat kita untuk selalu melakukan yang positif, tidak mencuri, tidak membullying. Tidak mungkin agama menyuruh untuk membuli teman-teman kalian sendiri, tidak. Yang ketiga adalah menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Diciptakanlah sarana-sarana yang optimal demi perkembangan pribadi diri kalian. Saya bangga dengan SMA Negeri 1 Cilenyi di sini. Saya pas baru masuk, ada yang lagi main basket, ada yang lagi main marching band. Itu adalah bakat-bakat kalian. Ini adalah sarana-sarana kalian, ini bagus ini saya. Tetapi pas kalaupun masuk, terus pakaian-pakaian dikeluarkan bajunya, acak-acakan rambutnya. Waduh, pas masuk juga jadi males saya. Tapi pas masuk ke SMA Negeri 1 Cilenyi di sini, waduh sangat luar biasa deh. Saya bangga dengan SMA di sini. Saya sangat luar biasa karena pas masuk ada juga di situ tuh masjid, di dalam salah masjid. Waduh ini mah bener. Keagamaan, dididik, kopi, dididik, prasarana juga ada di sini. Terus yang keempat adalah memperkuat motivasi dan dorongan untuk bertingkah laku baik dan merangsang hubungan sosial yang baik. Contohnya, orang tua juga harus sering-sering memberi motivasi, jangan sampai anak yang mempunyai masalah malah dikasih masalah. Akhirnya anak itu bakal menjadi lebih tertekan. Tetapi kalau dikasih solusi, kasih motivasi, kamu harus bisa. Kamu punya tugas itu, kamu harus bisa. Gitu kan. Contohnya, jika kalian tidak mampu mengerjakan tugas, orang tua kalian tidak bisa juga mengerjakan tugasnya, larinya kemana? Bisa juga bimbel, bimbingan belajar, kursus ke yang lain, kursus bahasa Inggris, gitu kan? Kursus matematika sekarang sudah terbuka banyak, privat juga kayak gitu banyak sekarang. Pengadakan yang kelima, mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan mengungkapkan pandangan dan pendapat para remaja dan memberikan pengarahan yang positif. Sering-seringnya berdiskusi karena otak kita sangat berbeda dengan otak yang lainnya. Benar, tidak mungkin otak kalian tuh semuanya sama, tapi pemikiran kita pasti bakal berbeda. Jika kalian melupakan ini, terus kalian berbeda, ada lagi pendapat yang berbeda, tolong terima, jangan sampai menolaknya. Tapi jangan terima, tapi tadi itu cerita panjang lebar. Diterimanya ini adalah baiknya buat kita, bagusnya buat kita. Kalaupun langsung diterima itu yang tidak baik, jangan diterima. Tolak, benar? Betul. Yang terakhir adalah memperbaiki keadaan lingkungan sekitar, keadaan sosial keluarga maupun masyarakat di mana banyak terjadi kenakalan remaja. Saya sering nonton film juga kan, masih banyak keluarga yang hancur, broken home, dan akhir-akhirnya anaknya juga hancur juga, larinya kemana-mana, tawuran, narkotika, pencurian, pedofil, pencabulan, masih banyak akhirnya yang larinya pada anak-anaknya. Gara siapa biasanya awalnya? Dari keluarga juga. Keluarganya tidak memberikan tidak memberikan kasih sayangnya, tidak memberikan hal-hal yang baik buat anaknya. Jika kalian diberi yang lebih baik sama orang tuanya, contohnya adalah dengan dikasih kasih sayang, terus kalian sukses, baik nggak buat lingkungan kalian? Tentunya dong, baik. Untuk bimbingan terhadap remaja dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan langsung.
yakni bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri melalui percakapan, ungkapan kesulitan remaja dan membuat dan membantu mengatasinya. Nah, contohnya kayak gambar ini nih. Jika anak ini punya masalah sering sama ayahnya, apa masalahnya? Gimana? Bagaimana ayah harus membantunya? Gitu kan. Tuh, jadi gitu. Tanggal 5 beres steril. Dan yang kedua adalah pendekatan melalui kelompok. Nah, di sini sering berdiskusi apa sih masalah-masalahnya, apa sih teman-teman yang harus kalian ungkapkan. Bagaimana cara mendapatkan mimpi kalian menjadi hal-hal yang lebih baik. Wali kota Ridwan Kamil bisa juga, kalian juga pasti bisa. Bupati Dadang Nasir kalian juga bisa. Gubernur Akhir kalian juga bisa, gitu kan? Harus bisa. Dia juga manusia biasa, kita juga manusia biasa, pasti bisa. Saatnya karena tidak karena remaja. Setuju? Setuju. 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 Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa address apa yang menjawab? Ya ada yang bertanya dulu. Panelis silakan. Harus nyaman dikasih pertanyaan ini. Kan ini kan dua yang bertanya, dua orang yang menjawab pertanyaan dari panelis. Oke, siap. Coba turun dulu, nanti siapa yang dulu ya? Paling cepat ya belum. Belum. Tangannya di bawah, tangannya di bawah. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Izin bertanya, nama Firdaus dari Sekolah Bahasa. Kan ada kasus yang guru olahraga ditonjokin sama ayah dan anaknya. Itu apa sih namanya teh? Hukuman yang diberikan sama antara anak sama ayah atau beda? Jadi dibedain anaknya karena ada perlindungan anak. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi gini, kenapa Rama itu bisa bertanya tentang hukum? Bertanya, kenapa dia bisa tentang hukum? Karena saya sangat lupa. Seumuran ya. Sama ayah. Beda lagi tidak memakai KUHP, tapi memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, untuk yang sekarang namanya saya lupa, tapi tahunnya tahun 2014. 35. Undang-Undang nomor 3. Undang-Undang nomor 3. Undang-Undang nomor 3. Untuk nomornya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Memang sudah diperbarui tahun 2003 intinya. Sudah diamandemenkan. Jadi gini, jika kekerasan tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, itu biasanya pihak pengadilan sendiri mengusahakan jangan sampai masuk ke pengadilan, tetapi ke kekeluargaan dulu atau mediasi, atau dengan disebut tuh restoratif justice. Remaja ataupun anak sekolah mengumpul guru olahraganya